Inilah Ronggo Hadi dalam sepekan. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya sepanjang pekan dari wilayah Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto hingga Jombang. Disajikan secara lugas dan padat. Ronggo Hadi dalam sepekan. Sesosok jasad perempuan ditemukan dalam kondisi membungkuk di dalam kardus yang dibungkus plastik hitam di pinggir jalan raya Desa Banyurep, Kecamatan Kedamaian, Gresik pada Minggu pagi 27 Juli 2025. Penemuan mengejutkan itu terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Setelah membuka kardus mencurigakan tersebut, warga mendapati jasad manusia lalu segera melaporkannya ke Polsek Kedamaian. Petugas kemudian mengevakuasi jasad ke kamar jenazah RSUD Ibnu Sina Gresik untuk proses identifikasi lebih lanjut. Kapolsek Kedamaian, Ibtu Ekwan Hudi menyatakan bahwa jenazah ditemukan dalam kondisi terbungkus rapi dengan plastik dan dimasukkan ke dalam kardus. Kan tadi awalnya dari warga yang mencari rumput, tadi juga meminta bantuan warga yang melintas di jalan raya tersebut, akhirnya dilihat dengan sama-sama melaporkan ke Polsek Kedamaian. Untuk sementara masih belum dibuka, langsung lapor ke Polsek. Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uwais Al-Khorni menyebut bahwa korban dipastikan berjenis kelamin perempuan, namun identitas lengkap dan penyebab kematiannya masih menunggu hasil autopsi dari tim forensik. Polisi juga telah memeriksa 2 orang saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian dan proses penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap pelaku serta motif di balik kasus ini. Ronggo Hadi dalam sepekan. Seorang pria berinisial SR 36 tahun warga Sidoarjo ditangkap jajaran Polres Gresik karena diduga membunuh Sevi Ayu Claudia 30 tahun, seorang driver ojek online asal Sidoarjo. Jasad korban ditemukan dalam kardus terbungkus plastik hitam di semak-semak pinggir jalan raya Kedamaian, Gresik pada Minggu 27 Juli 2025. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menjelaskan bahwa pelaku ditangkap Senin pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat di rumah kontrakannya di Kecamatan Menganti, Gresik. Tadi tim Macan-Giri, seluruh tim sudah melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku inisial SR, umur 36 tahun, warga Sidoarjo, namun tinggal di Kecamatan Menganti. Si pelaku mengundang korban ke tempatnya yaitu fotokopi di Sidoarjo dengan alasan untuk kerja freelance. Nah, sampai di TKP kemudian korban dipukul oleh tersangka sampai yang meninggal. Saat proses penangkapan, SR melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa menembaknya. Polisi juga mengamankan 1 orang lain yang diduga terlibat meski perannya masih didalami. Barang bukti berupa lakban, tali rafia, handuk, serta pakaian korban telah diamankan oleh pihak kepolisian. SR diketahui merupakan mantan driver ojek online dan saat kejadian ia sudah tidak lagi bekerja di bidang tersebut. Dugaan adanya hubungan asmara antara korban dan pelaku masih dalam penyidikan. Polisi juga menyatakan bahwa jasad korban dibuang menggunakan mobil. Untuk memastikan rangkaian kejadian, penyidik akan melakukan rekonstruksi untuk mencocokkan keterangan tersangka dan bukti di lapangan. Polisi berkomitmen mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Ronggo Hadi dalam sepekan. Program sekolah rakyat yang baru berjalan 2 pekan di SKP Mojo Agung, Jombang menghadapi kendala dengan mundurnya 1 siswa dan 1 guru pendidikan agama Islam. Kepala Sekolah Rakyat Jombang, Andi Minarto, menyampaikan bahwa siswa tersebut mundur karena homesick, sementara guru yang mundur merupakan ASN dari Kemenak dan diduga memilih kembali ke sekolah asalnya. Pihak sekolah telah melaporkan kondisi ini ke Kementerian Sosial dan Pemkab Jombang, serta tengah menunggu petunjuk teknis lebih lanjut terkait mekanisme penggantiannya. Sampai saat ini masih ada 1 ditemukan lagi, tapi masih kita lakukan pendekatan. Ya, mungkin bahasanya musik masih belum kerasan. Ya, sampai dengan 2 minggu ini kan kita masih ada pendekatan itu, tetapi kemarin hari Sabtu malam Minggu itu sudah sama orang tuanya dan maupun pulang ya, akhirnya kita izinkan berpulang. Selanjutnya kita laporkan ke dinas sosial untuk selanjutnya menindaklanjuti.
Saat ini, siswa lainnya masih mengikuti tahap matrikulasi dan pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Dinas Sosial Jombang Hari Purnomo membenarkan adanya laporan pengunduran diri tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti dengan pendekatan persuasif agar siswa tetap melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Ia menegaskan bahwa secara administratif, siswa tersebut masih tercatat sebagai peserta didik karena belum ada keputusan resmi pengganti dari Kemensos. Pemkab Jombang akan terus melakukan monitoring sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan program ini. Sekolah rakyat sendiri resmi dimulai sejak 14 Juli lalu dengan sistem boarding school dan tanpa biaya, serta menampung 100 siswa untuk jenjang SMP dan SMA. Ronggo Hadi dalam sepekan. Sebanyak 19 warga Jombang tercatat sebagai penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam dokumen kependudukan mereka. Pencatatan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU/14/2016 yang membatalkan pembatasan pengisian agama hanya untuk 6 agama resmi. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil Jombang, Mufatikatul Ma'rufah, menjelaskan bahwa sistem administrasi saat ini telah menyediakan pilihan penghayat kepercayaan, sehingga warga yang merasa identitas spiritualnya tidak terwakili sebelumnya kini dapat mencatatkan keyakinannya secara legal. Jombang saat ini database kami ada 9. Untuk tersosialisasikan masih belum ya, tapi di antara komunitas mereka itu sudah pada ada yang tahu, sehingga dari awalnya tidak ada, sekarang sudah berkembang. Jadi merubah dari sebelumnya ada agama, jadi merubah dari agama menjadi COVID. Dan kalau masalah aplikasi kan memang sudah aplikasinya disediakan oleh Kemendagri, siapnya sudah mengakomodir. Proses ini dimulai sejak tahun 2020 dan kini telah menjangkau berbagai komunitas termasuk penganut kejawen. Meskipun belum ada sosialisasi berskala besar, informasi ini telah menyebar secara organik di kalangan penghayat kepercayaan. Dispenduk Capil mencatat bahwa sistem database kependudukan telah dirancang untuk mengakomodasi data kelompok ini tanpa kendala teknis. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa Kabupaten Jombang turut menjunjung tinggi keberagaman dan hak-hak sipil warga dalam sistem administrasi kependudukan. Ronggo Hadi dalam sepekan. Seorang pemuda berinisial T, 18 tahun, warga desa Cempokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, ditangkap oleh Jatan Ras Satreskrim Polres Tuban pada Rabu 30 Juli 2025. Ia diamankan setelah melakukan aksi eksibisionisme dengan memamerkan alat kelaminnya kepada seorang perempuan berinisial I yang sedang berolahraga di kawasan Jalan Kecamatan Palang. Aksi tidak senonoh itu dilakukan pelaku dari atas sepeda motor dan sempat direkam oleh korban sehingga polisi berhasil menangkapnya kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kanit Pidum Satreskrim Polres Tuban, Ibda M. Rudi, menjelaskan bahwa pelaku memang sengaja berkeliling dengan sepeda motor untuk mencari sasaran, lalu menurunkan celananya di depan perempuan. Jadi pelaku ini modusnya dia jalan-jalan di jalan desa, dia melihat cewek, bahkan ada yang anak-anak, kemudian dia menunjukkan alat kelamin sambil dikocokkan gitu. Sambil naik motor juga pas berhenti, kurang lebih ada 4-5 TKP, nah itu salah satunya ada yang dia berhenti. Dia melakukan itu kan katanya coba-coba imajinasi. Inisial pelaku T, warga Kecamatan Palang. Meski sempat diamankan, pelaku tidak diproses secara pidana karena korban sudah bertemu dengan keluarga pelaku dan memutuskan untuk menyelesaikan secara damai. Korban hanya meminta pelaku diberi sanksi sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ronggo Hadi dalam sepekan. Berikut informasi perkiraan cuaca selama 3 hari ke depan. Sabtu 2 Agustus hingga Senin 4 Agustus 2025. Pada Sabtu 2 Agustus diperkirakan cuaca cerah berawan hingga siang hari dengan suhu berkisar antara 26 sampai 29 derajat Celcius. Lalu malam hari sedikit menurun menjadi 25 derajat Celcius. Pada Minggu 3 Agustus
cuaca cenderung stabil dengan kondisi cerah berawan sepanjang hari. Suhu siang berkisar 27-30 derajat Celcius dan malam hari 26 derajat Celcius. Memasuki Senin 4 Agustus, perkiraan menunjukkan sedikit perubahan. Cuaca berawan hingga cerah berawan. Kelembapan meningkat sedikit, namun tetap nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan dengan suhu siang sekitar 27-30 derajat Celcius tetap stabil. Beralih ke kondisi laut, menurut data BMKG Maritim Tuban, tinggi gelombang di perairan Tuban Lamongan selama periode tersebut diperkirakan berada pada kisaran 0,6 hingga 1,1 meter. Dengan mayoritas nilai gelombang berada di bawah 1 meter, tergolong kategori rendah hingga sedang. Kondisi ini relatif aman untuk pelayaran kapal kecil atau aktivitas nelayan lokal. Meski demikian, nelayan dan pelaku kelautan tetap disarankan memantau update cuaca laut, terutama saat terjadi perubahan cepat angin atau awan mendung. Tetap waspada, selalu utamakan keselamatan, dan pastikan untuk memantau kanal resmi BMKG Tuban serta pusat di www.bmkg.go.id sebelum beraktivitas di laut. Ronggo Hadi dalam sepekan. Jika ada klarifikasi atau hak jawab, hubungi 081 2302799 atau kirim pesan ke @ronggohadi9780.